Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Filomena Hanul, NPM 17133100120. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas teori akuntansi tentang review jurnal. Jurnal yang saya akan ambil pada kesempatan kali ini yaitu 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional. Oke, langsung saja pada slide yang pertama. Pada slide yang pertama ini tentang pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Bank Umum Konvensional tahun 2014 sampai 2018. Jurnal yang ini ditulis oleh Hendy Yelhoni, Yvonne S. Serang, dan Joy E. Tulung. Jurnal ini dipublikasikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Samratulangi Manado. Dan pada latar belakang penulisan menyampaikan dampak perubahan yang terjadi pada era globalisasi yang berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas perusahaan guna mengikuti perkembangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia dan masyarakat yang semakin selektif dalam memilih bank, tingginya persaingan, dan peningkatan risiko yang dihadapi oleh bank. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian ini. Tujuan dari penulis membuat penelitian ini yaitu untuk Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan Bank Umum Konvensional, Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan Bank Umum Konvensional, Komite Audit terhadap kinerja keuangan Bank Umum Konvensional, Komite Pemantau Risiko terhadap kinerja keuangan Bank Umum Konvensional. Selanjutnya, populasi, besaran sampel, dan teknik sampel yang diambil pada jurnal ini yaitu yaitu seluruh bank konvensional di Indonesia tahun 2014 sampai 2018 yang terdaftar di OJK yang berjumlah 115 bank. Terus bank konvensional yang menerbitkan laporan keuangan pada laporan tahunan di periode 31 Desember 2014 sampai 31 Desember 2018. Selanjutnya, bank konvensional yang memiliki 3 orang di setiap indikator GCG, yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko. Yang selanjutnya memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam keperluan penelitian. Pendekatan penelitian yaitu peneliti menggunakan data deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis dan sumber data, peneliti menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan masing-masing 2014 sampai 2018. Peneliti menggunakan data kuantitatif dan teknik analisis data menggunakan SPSS. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menyatakan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau ROA Bank Umum Konvensional. Selanjutnya, critical review. Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan mekanisme Good Corporate Governance hanya memperhatikan ukuran berapa banyak kuantitas Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Komite Pemantau. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperhatikan kompetisi dan profesionalisme yang dimiliki suatu bidang keahlian. Selanjutnya yaitu pada jurnal yang kedua yaitu tentang pengaruh audit internal, struktur modal, dan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan. Studi empiris pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2018. Jurnal ini ditulis oleh Amara Medina dan Erinos NR dan dipublikasikan oleh Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Di sini di jurnal ini penulis menuliskan tentang pendahuluan yang memaparkan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun dari tahun ke tahun
Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di tahun 2016 menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 8,9%. Dari data Badan Pusat Statistik juga menyatakan bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018, sektor jasa keuangan tidak lagi menempati posisi sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi. Selanjutnya yaitu pada metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis studi kasual komparatif. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan merupakan data cross-seksional dari perusahaan-perusahaan sektor keuangan dan data time series untuk tahun 2016 sampai 2018. Data digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2018. Sampel dari penelitian ini menggunakan salah satu teknik purposive sampling, yaitu pertimbangan atau judgment sampling. Variabel penelitian dan pengukuran. Pada variabel penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependen sebagai kinerja keuangan dan variabel independen yaitu audit internal, struktur modal, dan good corporate governance. Metode analisis data. Analisis data pada penelitian ini diuji menggunakan analisis struktural, equation modeling, dan dengan program WARP PS 6.0. Tahapan yang digunakan dalam menguji hipotesis dan penelitian ini adalah statistik, deskriptif, outer model, inner model, dan uji hipotesis. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Pada kesimpulan ini, penulis menuliskan tentang audit internal berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan struktur modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan critical review untuk jurnal ini yaitu peneliti ini hanya dilakukan berfokus pada sektor keuangan Bursa Efek Indonesia saja. Rentang periode pengamatan hanya dilakukan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Nilai efek size for part coefficient masih cukup rendah, sehingga mengindikasi masih ada indikator-indikator dari variabel-variabel di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu jurnal yang saya ambil pada penelitian mereview jurnal ini yang ketiga, yaitu Does Corporate Governance Affect Bank Risk Management? Case Study of Indonesian Banks, yang ditulis oleh Ika Permatasari dan dipublikasikan di Faculty of Economy State University of Surabaya, Indonesia. Indikator yang dituliskan oleh penulis menyampaikan bahwa bentuk tata kelola perusahaan telah banyak dilakukan di berbagai negara, dan hasilnya juga beragam. Harus diakui bahwa praktik tata kelola perusahaan tidak bisa disamakan antara negara, bahkan antara perusahaan pasti memiliki keunikannya tersendiri. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan dan manajemen risiko bank-bank di Indonesia. Selanjutnya yaitu desain atau metodologi pendekatan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diukur dengan peringkat kompetisi tata kelola perusahaan yang baik, yang merupakan hasil self-assessment bank. Pengelolaan risiko bank diukur dari risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Sedangkan temuannya yaitu hasil studi menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia dapat mempengaruhi risiko bank. Terdapat perbedaan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional pada bank dengan peningkat tata kelola yang berbeda, tetapi tidak pada risiko pasar. Metodologi penelitian ini, penulis menggunakan tata kelola perusahaan sebagai variabel independen dan manajemen risiko bank sebagai variabel dependen.
Manajemen risiko diukur dari 4 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Selanjutnya yaitu model penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang pertama yaitu menggunakan MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance untuk menguji hipotesis. MANOVA adalah uji statistik untuk mengukur pengaruh variabel independen kategori terhadap beberapa variabel dependen sekaligus pada skala data kuantitatif. Sumber dan sampel. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank di Indonesia yang selama periode 2014 sampai 2016 yang memiliki transaksi derivatif. Sumber dari data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan bank. Dari penentuan sampel maka dapat disampelkan sebanyak 106 sampel. Selanjutnya yaitu pada hasil dan pembahasan. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank di Indonesia selama periode 2010 sampai 2016 yang memiliki transaksi di Indonesia derivatif. Sumber data diperoleh dari laporan tahun dan laporan keuangan bank. Dari penentuan sampel maka didapatkan sampel sebanyak 106. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada penelitian ini kita memberikan kesimpulan hasil pengujian multivariat, yaitu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tata kelola perusahaan dengan keempat variabel dependen. Sedangkan hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kredit di antara berbagai kategori tata kelola perusahaan. Sedangkan dalam pengelolaan risiko likuiditas terdapat perbedaan antara bank yang memiliki tata kelola peringkat pertama dan tata kelola peringkat ketiga. Namun tidak ada perbedaan antara bank dengan tata kelola peringkat pertama dan bank dengan tata kelola peringkat kedua. Dan bank dengan tata kelola peringkat kedua tidak berbeda dengan bank dengan tata kelola peringkat ketiga. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.